hadir di tengah kita yang dinanti selalu memberikan pencerahan kepada kita, tentunya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada saudaranya, keluarganya, sahabatnya seluruhnya, termasuk insyaallah kita semua yang selalu taat dan patuh, dan mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Haji Purnama Surya beserta keluarga besarnya yang sudah mengadakan acara pengajian, baik tempat maupun segala sesuatunya. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan dari Allah SWT untuk kita semua, wabil khusus kepada Saiful Bait yang punya rumah. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan seperti biasa tausiah dari Pak Ustaz Subhan. Alhamdulillah temanya saya nggak tahu, nanti ngikutin aja Ustaz. Kebetulan Pak RT sedang agak terganggu kesehatan sehingga tidak bisa membawakan acara ini. Saya mewakili Ibu Ana juga sakit, ya, beberapa ada yang sakit, ada yang baru dioperasi katarak, hadir. Mudah-mudahan yang sakit, yang tidak hadir, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, baik istri, suami, anak, mantu, cucu, semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali untuk prolog itu saja yang kami sampaikan. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Subhan. Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para sepuh, para pinisepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Purnama Surya, yang semoga beliau beserta Ibu Nani Winata dan keluarga besarnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan lebih khusus Bapak RT Bapak Yatsan, yang semoga beliau beserta warganya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih.
Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Tadi kata Bu Nani, ini tasyakuran RT 9. Karena yang pertama, Bella insyaallah akan bertugas di Amerika. Betul nggih? Ya, alhamdulillah sebagai diplomat muda. Bapak ibunya dapat paspor warna paspor khusus yang enggak pakai repot-repot. Nah, ini kita doakan semoga syukurnya Bapak Purnama beserta Ibu Nani dan Bella ini semoga syukurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aneka nikmat dan barokah Allah anugerahkan terus pada keluarga ini. Amin Allahumma. Yang kedua, Raffi diterima oleh Allah di pekerjaan yang cukup baik di OJK Pak nggih. Ya alhamdulillah. Ini semoga syukurnya Bapak Haji Aswin dan Ibu Ratna juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan jadi sebab dari asbab kebaikan bagi Raffi beserta keluarganya dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian siapa yang putranya habis operasi karena jatuh? Pak Herman. Oh, putranya yang jatuh. Oh, putranya yang jatuh sudah operasi sudah baikan. Ya, semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah. Terus tasyakuran apa lagi ya? Saya lupa apa lagi ya tasyakuran lagi. Cuma 3 kalau saya. Oh iya. Sama Pak Pur berdua. Oh, semoga Allah semoga kian berkah, kian bahagia, kian berkah, kian bahagia, lahir batin dunia akhirat. Amin Allahumma insyaallah. Ala hadinya. Oh gitu ya. Oh nggih pun kita doakan. Alhamdulillah kita doakan. Oh belum. Kita doakan ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau nanti sempat kecanda ya kita dari Al-Hajj ayat surah Al-Hajj ayat 26 dan seterusnya. Tapi sebelum saya nyandak ke ayat itu, saya ingin berangkat dari sababun nuzul tadi surah At-Thalaq ayat 2 dan 3 tadi. Saya baca dalam sababun nuzulnya itu ada penjelasan antara lain dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang salah seorang sahabat Nabi yang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang anaknya yang sedang ditawan oleh musuh. Jadi anaknya ditawan oleh musuh. Dan ibunya galau, kata si bapak ini cerita sama Nabi, ibunya galau. Resah ibunya itu. Maka kata Nabi kepada orang itu, bertakwalah kepada Allah dan memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Jadi bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka orang ini pulang. Selesai pulang gak lama balik lagi. Ya serang berapa waktu itu ya, berapa hari itu pulang lagi. Balik lagi menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, alhamdulillah," kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, "anak saya sudah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak." Saya tanya, "Gimana ceritanya ini kamu kok bisa bebas?" "Penjaganya lengah ya. Aku pergi aja. Ada beberapa kambing tawanan rampasan mereka itu ngikuti aku. Ya ini aku bawa pergi aja sekalian pulang ke sini." Jadi itu yang makna ayat tentang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Jalan keluarnya bebas dari sekapan musuh. Terus rizki yang tak terduganya dapat kambing banyak itu. Kambing banyak bekas rampasan musuh itu. Yang menarik dari cerita ini adalah dari apa yang kata Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu adalah yang menarik apa coba? Yang punya masalah itu anaknya. Saya ulang ya, yang punya masalah itu anaknya. Tapi yang bertakwa itu bapaknya, yang zikir la haula wala quwata illa billah itu orang tuanya. Saya ulang ya, yang punya masalah anaknya, yang laku takwa orang tuanya, yang zikir la haula wala quwata illa billah orang tuanya. Itu diperintah oleh Nabi Muhammad. Yang dapat solusi dengan izin Allah anaknya. Ini kalau bahasa orang Jawa, wong tua nirakati anak. Jadi orang tua nirakati anak itu apa Pak bahasa Indonesianya itu? Oh iya, doain anak lah. Kalau bahasa Jawanya itu orang tua nirakati anak. Wong tua nirakati anak. Jadi di dalam Islam itu ada istilah orang tua nirakati anak itu ada. Jadi yang tirakat itu orang tuanya dengan laku takwa, dengan memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah, mungkin dengan sedekah dan lain sebagainya lah. Tapi dengan izin Allah yang dimudahkan itu adalah anaknya. Yang diberi keselamatan itu adalah anaknya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya nirakati anak. Itu tadi hadisnya. Kalau ayat Al-Qur'annya ada enggak Ustaz? Ada. Mana ayat Al-Qur'annya? Antara lain ada di surah An-Nisa ayat 9. Di surah An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, perintah Allah apa? Mbok ya bertakwa kepada Allah
dan berkata yang jujur. Artinya kalau kita merujuk pada ayat ini berarti sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita sebagai orang tua itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Jadi saya ulang, kalau bahasa sederhananya sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita sebagai orang tua itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Ini ayatnya itu. Berarti kalau kita balik, sedikit banyak laku zalim kita, nah sedikit banyak laku khianat kita, itu akan berdampak negatif atau berdampak buruk pada nasib anak-anak kita. Itu kalau kita balik maknanya. Terus ada yang nanya biasanya, Ustadz, bukannya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain? Oh iya betul, tidak salah. Al-Quran yang mengatakan itu. Allah menyatakan alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada di surah An-Najm ayat 38-nya itu. Alla taziru waziratu wizra ukhra, jadi seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. An-Najm ayat 38. Jawabannya gini, ya betul memang. Seorang anak termasuk tidak akan menanggung dosa orang tua, itu betul, tidak salah itu. Tapi ingat, kalau ada orang berbuat yang gak benar, termasuk orang tua, terus karenanya dia mendapat musibah atau azab, maka azab itu tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun, atau azab yang kalau turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Kena dosanya enggak, kena dampaknya. Kena dosanya enggak, kena dampaknya. Makanya dalam satu riwayat Nabi mengatakan untuk orang-orang yang beriman yang kena dampaknya itu rahmat, ampunan karena musibah. Tapi bagi orang-orang yang zalim itu betul-betul azab. Tapi kan kita enggak mau musibah itu turun walaupun bisa berdampak kanan kiri kan. Maka Nabi berpesan kalau ada orang yang ngelobangi perahu, jangan didiamkan, kata Nabi. Karena yang tenggelam gak cuma dia, yang lain juga bisa ikut tenggelam. Ada orang buang kasur ke kali, kita diemin aja misalnya. Ada buang sampah di kali, biarin. Itu yang tenggelam gak cuma yang buang sampah itu aja, berdampak ke mana-mana. Allah, semacam-macam lah. Itu contoh saja. Saya ulang, memang orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi kalau adab itu turun, bisa berdampak kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Allahu Akbar. Nah, kurban ini kan kita sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah yang disunnahkan itu adalah ibadah kurban atau udhiyah. Kurban itu. Nah, itu bagian dari takwa kepada Allah. Maka orang yang di hatinya ada ketakwaan kepada Allah, tentu kalau dia mampu, dia akan berusaha untuk berkurban. Dan itu Allah yang menyatakan dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 37 itu, di mana Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum, kata Allah. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan daging kurban itu, tapi ketakwaan kalian, itu yang sampai kepada Allah. Berarti Allah mengkaitkan ibadah kurban itu dengan ketakwaan. Maka orang-orang yang di hatinya ada takwa, dia akan berusaha untuk berkurban, tentu semampunya. Yang tidak mampu namanya juga tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, berarti ini erat hubungannya dengan
apa yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Itu disyariatkan namanya udhiyah atau kurban kambing itu. Saat itu Nabi Ibrahim kan kambing saat itu. Selanjutnya Nabi Ibrahim gak cuma kambing, sebelumnya bahkan sapi, onta, sampai malaikat itu merasa kagum kepada Nabi Ibrahim yang sangat dermawan. Kalau bicara kurban itu beliau banyak sekali. Dan kita tahu barokah dari ketakwaan Nabi Ibrahim yang luar biasa itu membuahkan hasil yang tidak sia-sia, yaitu sosok pribadi yang mulia Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam yang populer dua itu. Walaupun putra-putri beliau banyak ya, tapi yang populer ya dua itu. Nanti cucunya yang populer Nabi Yakub alaihissalam. Karena pas Nabi Yakub lahir, Nabi Ibrahim masih nututi. Itu seperti itu. Nah, ini erat kaitannya antara orang tua dengan anak. Karena kalau kita bicara Nabi Ibrahim itu dua putranya itu diberi nama Ismail dan Ishak, yang artinya kurang lebih Allah yang maha mendengarkan doa, itu artinya. Karena dua putra ini boleh dikata anak hasil doa. Jadi dua putra ini boleh dikata anak hasil doa. Dan kita tahu dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim itu disebut banyak sekali, karena saking pentingnya mendoakan anak itu. Selonjor boleh kalau kesemutan. Oh ngantuk, saya pikir kesemutan. Kalau kesemutan boleh selonjor. Harusnya ada kopi harusnya. Iya. Baik. Baik, singkat kata singkat cerita, ini erat hubungannya dengan anak tadi ya, yang hubungan dengan doa. Karena Nabi Ibrahim itu contoh doanya banyak sekali. Mulai Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alna muslimin lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan masih banyak lagi lah doa-doa yang dalam Al-Quran. Contoh selain dari doa itu menunjukkan bahwa doa mendoakan anak itu bukan cuma penting, tapi sangat penting. Dalam konteks Nabi Ibrahim yang perlu kita pahami adalah beliau dengan putranya itu ada kedekatan emosi yang luar biasa, padahal jarang ketemu. Bukan jarang, jarang ketemu. Karena Nabi Ismail tinggal di lembah yang namanya Bakkah, sementara Nabi Ibrahim SK kerasulannya di Palestina dan sekitarnya. Artinya apa? Ada jarak kira-kira 1.500 km. Iya, dan itu beliau jarang nemui, bukan cuma jarang nemui anaknya. Tapi dengan izin Allah, beliau punya kedekatan emosi yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kata para ulama, di samping takwa tadi ya, yang utama, Nabi Ibrahim itu dekat dengan putranya itu barokahnya doa itu. Jauh di mata, dekat di doa, kira-kira gitu. Jadi beliau ini tidak putus doanya untuk putra-putranya. Bahkan ketika beliau hendak meninggalkan putranya di lembah itu pun doanya Nabi Ibrahim itu panjang sekali, dengan doa yang luar biasa. Rupanya kalau di antara kita, terutama para suami yang mungkin secara jarak dengan anak ada sekat yang tidak mendekatkan, kira-kira gitu ya, maka dekatilah anak-anak kita itu dengan doa. Karena doa itulah yang buat kita dan anak kita itu ada hubungan emosional yang baik, insya Allah. Jarak boleh terpaut jauh, tapi doa jangan jauh-jauh. Itu satu. Kemudian yang kedua, bersyukurnya Nabi Ibrahim itu istrinya adalah Siti Hajar alaihissalam, yang punya karakter selalu menceritakan kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mohon maaf sedikit berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang istrinya itu istri yang mengkhianati dakwah beliau itu selalu menceritakan Nabi Nuh itu dengan cerita yang jelek, yang Nabi Nuh notabene tidak punya kejelekan karena seorang nabi, tapi selalu dia katakan bapaknya itu gini. Nah, ini betul itu. Makanya Kan'an itu walaupun serumah dengan Nabi Nuh kan tidak ada kedekatan, karena yang memisahkan itu ibunya itu selalu menceritakan kejelekan bapaknya, bukan kejelekan, menceritakan jelek bapaknya, karena Nabi Nuh nggak punya kejelekan. Nabi Nuh kan nabi dan rasul tidak punya kejelekan, tapi diceritakan jelek oleh ibunya.
Ibu-ibu kalau baca dalam tafsir Ibnu Katsir, itu kalau Nabi Nuh mau dakwah, istrinya berangkat dulu ke tempat di mana Nabi Nuh mau dakwah, ngomong apa? Nanti suami saya mau datang ke sini. Jangan didengar, dia gini. Kira-kira dia ngomong itu sambil gendong Kan'an gitu ya. Kira-kira Kan'an terpengaruh nggak kira-kira? Pokoknya gitu. Itu Anda baca nanti dalam Ibnu Katsir itu. Agak sedikit beda sama Nabi Ibrahim yang istrinya itu selalu menceritakan kebaikan, sehingga si anak ini walaupun secara fisik tidak pernah ketemu sama bapaknya, tapi ada kedekatan emosi karena ibunya selalu menceritakan tentang bapaknya yang baik-baik. Bahkan ketika pertama kali Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail itu ya langsung ada kedekatan emosi yang luar biasa karena memang ya tadi ibunya itu di samping kedekatan doa itu. Maka mohon maaf bapak-bapak, agak nasib memang kalau bapak-bapak ibunya sering mengatakan, iya memang bapakmu itu gini, bapakmu itu rodok nasib. Malang, Surabaya. Ini Surabaya itu Malang Bu? Oh Malang gitu. Malang. Eling kerang. Ingat kupang lontong. Jadi singkat kata, singkat cerita itu bisa terjadi pada kita kalau kita tidak berhati-hati dalam memilih pasangan, itu begitu. Nah, bersyukurlah pada Allah kalau pasangan kita, istri kita selalu menceritakan kebaikan kita. Nah kita para suami juga gitu sama, sering-sering menceritakan kebaikan ibunya anak-anak kepada anak-anak. Saya kadang kalau anak itu ada konflik sama ibunya itu, kan kadang anak saya kan curhatnya ke saya kadang itu. Saya bilang ibumu itu sayang banget loh sama kamu. Cuma kamu kan nggak ngerti, tidak memahami bahasa kasih sayang ibu, saya bilang gitu. Saya terangkan begitu. Alhamdulillah insya Allah si istri saya termasuk yang sama. Ya, cuma kan kadang ada sebagian orang itu yang diuji oleh Allah punya pasangan yang sering merendahkan pasangannya di depan anak-anaknya. Itu jangan sampai terjadi pada kita. Tadi Pak. Makanya nasib kalau sampai seperti itu ya nasib. Yang sabar. Tapi ya tadi perkuat doa saja. Oke lah mungkin kita kalah di pengaruh, tapi doa jangan sampai kalah nggih. Anak itu difatihai, disolawati, termasuk zikir la haula wala quwata illa billah. Mohon pada Allah agar ada kedekatan emosi dengan anak-anak itu. Lanjut. Nah, ini penting ya. Laku takwa kita, jujur kita, doa kita, memilih pasangan untuk ibu anak-anak kita nantinya itu penting, bukan apa-apa karena anak itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai, di samping sebagai rizki yang itu notabene adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri, dan saking pentingnya mensyukuri anak itu sampai disebut dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 39 itu. Itu penting, saking pentingnya bersyukur sampai contoh syukurnya Allah contohkan dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 39 itu. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku di usia tuaku Ismail dan Ishaq. Sungguhnya Tuhanku pastilah Maha mendengarkan doa. Tuh, mensyukuri kehadiran anak itu sangat penting. Dan syukur itu tidak hanya dengan lisan tapi dengan hati, tidak hanya dengan hati tapi dengan perbuatan. Kita konkretkan dalam bentuk memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Di samping tadi mendoakannya dan memberikan nafkah yang halal untuk mereka, itu diantaranya. Nah, anak itu di samping rizki, Allah ingatkan juga anak itu juga bisa menjadi musuh masalahnya itu. Jadi anak itu di samping sebagai rizki, anak juga bisa berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah At-Taghabun ayat 14 itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang, At-Taghabun surah ke-64 ayat 14. Wahai orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Ayat 14 yang Bu, 14. Yang 14.
Jadi di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Maka fahdharuhum, berhati-hatilah terhadap mereka. Antisipasilah jangan sampai semua itu terjadi. Musuh di sini dalam pengertian baik di dunia maupun di akhirat. Kalau musuh di dunia, silakan klik berita kriminal aja. Bagaimana seorang anak membunuh orang tuanya. Di dekat rumah saya, di Pejuang sana itu, di Harapan Indah itu ada bakul sate dibunuh oleh anaknya. Pas Idul Adha 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Dibunuh sama bapaknya. Dibunuh sama anaknya. Saya nonton di berita itu ada anak minta motor sama ibunya, nggak dikasih, ibunya dicekek pakai rem kabel motor. Naudzubillah tadi. Saya baca di berita gara-gara kencing kambing seorang bapak dibunuh oleh anaknya. Kasus yang sempat ramai itu, ibu dituntut oleh anak dan mantunya. Orang tua dituntut oleh anak dan mantunya. Naudzubillah min syarri dzalik. Pokoknya itu contoh anak jadi musuh di dunia. Kalau anak menjadi musuh di akhirat, antara lain Allah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, 66, 67, 68. Surah ke-33 Al-Ahzab. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 66, 67, 68. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara mentaati pemimpin kami dan orang besar di antara kami. Maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota. Pemimpin dalam arti Pak RT termasuk. Pemimpin dalam arti sempit bagi istri siapa? Kalau pemimpin dalam arti sempit bagi orang tua siapa? Bagi anak siapa? Orang tuanya. Orang tuanya menyesatkannya dalam pengertian memang anak itu disesatkan, diajari nggak benar, atau dibiarkan tersesat. Iya, tidak pernah dinasihati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan. Akhirnya anak ini masuk neraka, protes. Apa kata anak itu? Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal anhum la'nan kabir. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami itu, kalau anak orang tuanya, kalau istri suaminya, 2 kali lipat siksa yang saya rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini namanya anak jadi musuh bagi orang tuanya. Waduh Ustaz, gimana? Kan begini. Kisah Nabi Nuh alaihissalam itu cukup sebagai pemberitahuan dari Allah. Sebetapapun Kan'an itu kafir, tapi Nabi Nuh tidak dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha. Nah, kita asal sudah berusaha, kalaupun namanya orang kadang mungkin gagal, insya Allah tidak akan Allah tuntut sebagaimana di Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ini. Tapi kalau kita tadi sengaja menyesatkan anak kita atau membiarkan tersesat, tidak pernah tadi menasihati, mendoakan, mengingatkan, itu bisa jadi anak kita jadi musuh bagi kita tidak hanya di dunia tapi juga bahkan di akhirat. Atau di dunia mungkin saling berkasih sayang, tapi nanti di akhirat akan saling berhadapan sebagai musuh. Sebagaimana yang Allah beritahukan dalam Al-Quran di surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf surah keberapa Pak? Surah Az-Zukhruf surah keberapa? 43. Ayatnya ayat 67. Allah berfirman, Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Di sini diterjemahkan, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.
Itu al-akhilla secara bahasa ada kata khalil, artinya para kekasih. Oh, al-akhilla itu para kekasih. Orang-orang yang di dunia dulu saling mengasihi, nanti akan di akhirat akan berhadapan sebagai musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang hubungannya dalam ikatan takwa. Contoh yang paling konkret yang saling mengasihi siapa di antaranya? Suami istri, orang tua dan anak. Di dunia mungkin saling mengasihi, saling bertaut, saling bersama, saling support di dunia. Tapi kalau bingkai hubungannya bukan takwa, sangat mungkin nanti di akhirat akan berhadapan sebagai musuh. Tadi di surah Al-Ahzab tadi, ya. Karena si anak merasa, loh dulu saya kenapa nggak diingetin, kenapa saya nggak, akhirnya nuntut dan seterusnya. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, jangan sampai itu terjadi, sehingga monggo kita berusaha agar kita dan anak-anak kita nanti tidak berhadapan sebagai musuh. Maka harus dibingkai dalam hubungan takwa. Ya tadi kita tidak wajib berhasil, cuman kita wajib berusaha. Saya sering sampaikan di sini, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Saya ulang, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Karena model-modelnya anak kan semacam-macam, nggih. Ya, semua nasihati banting remote, dulu masih remaja, sekarang udah tua, sudah pada besar, mungkin beda lagi. Singkat kata, singkat cerita, itu yang Al-Quran beritahukan kepada kita, suruh mengantisipasi. Mengantisipasinya bagaimana? Kalau dalam Islam, yang pertama beri nama yang baik, atau beri nama yang artinya baik lah. Monggo terserah namanya apa, yang penting artinya baik. Karena termasuk zalim kalau ada orang tua yang dengan sengaja memberi nama anaknya dengan nama yang buruk artinya. Seperti nama Pak Jackson. Jackson, Jackson apa Jackson? Ya, apa artinya Pak itu Pak? Enggak tahu saya. Nama sih harus saya Pak. Oh, enggak, Jackson bagus. Ya pokoknya kalau selama artinya bagus nggak ada masalah. Ada orang ditanya namanya siapa Mas? Tony. Nama lengkap Syaitoni. Nah itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Syaitoni. Ada orang baru namanya Kafir. Ada. Ada. Oh. Ganti akhirnya jadi Kasman. Diganti namanya? Kas. Pembantu dulu. Hah? Ini anak namanya Kafir. Namanya kafir. Terus sama ibu saya disuruh ganti. Oh. Jadi Kasman. Iya. Kafir. Nggak tahu ibunya nggak pendidikan agama. Ada ibu-ibu nanya ke seorang tukang sayur apa di pasar itu. Namanya sinten, Mbak? Nami kula Zina. Zinah kali. Zinah itu kan perhiasan. Boten zina. Ya Allah namanya zina. Repot ya. Wong tuane kober ngenai anak jenenge zina semacam-macam, guys, hati-hati. Nah, yang kedua, berikan kepada anak kita ibu yang baik. Makanya dalam Islam itu pendidikan bukan sejak dini tapi sejak mencari istri. Terlanjur Ustadz, nah begini kalau udah terlanjur ini. Adalah tugas kita Pak para suami mendidik istri kita agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Sudah telat, sudah punya cucu Ustadz, ya sudah. Kasih tahu ke anak-anak kita agar, terutama anak laki-laki kita, agar mendidik istrinya agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Nah, kalau sebaliknya, ibu mencari suami yang baik bagi anak. Wah, terlanjur Ustaz ya, terlanjur. Bagaimana berusaha agar suaminya menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Maka yang penting saling mendukung untuk semua agar mau belajar agama supaya kemudian bisa memimpin dan membimbing anak-anaknya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, saya sering bilang pas saya ngomong gini itu beberapa bapak-bapak itu, terutama bapak-bapak muda ya, itu ngomong ke saya gini. Kita pengen si Ustadz bimbing istri secara langsung, tapi kan tidak semua kita punya ilmu yang cukup. Jadi ada yang kurang ilmu, ada juga satu lagi yang kurang nyali juga ada. Jadi dia di depan istrinya nggak ada nyalinya. Biasanya yang model kedua ini di hadapan istri kalau kayak gitu itu biasanya di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Iya. Biasanya di sini nggak ada Pak, sini nggak ada. Nggak. Tempat lain Pak, tempat lain. Jadi sih nggak seberapa.
enam. Ya seperti yang tadi Bapak bilang minta mic tapi nggak direspon, terus begitu istri yang ngomong langsung direspon gitu ya. Bercanda. Bercanda maksudnya itu tadi ngomong. Nggak tahu nggak itu. Yang penting adalah bahwa saya bilang gini, ya sudah, kalau kita tidak cukup ilmu untuk mendidik istri kita secara langsung, saya sering bilang ke para suami yang muda-muda itu, jangan izinkan istri Anda datang ke majelis taklim. Jangan izinkan istri Anda datang ke majelis taklim. Jangan diizinkan. Tapi suruh. Nah, iya, karena kalau diizinkan nggak jalan. Tapi suruh gitu. Iya, soalnya kalau diizinkan nggak jalan-jalan. Jadi nggak ngantuk. Jadi langut jadi ya. Jadi jangan diizinkan tapi suruh gitu. Itu. Wah, itu kopinya keluar. Nah, kopinya keluar. Ada yang ngantuk ini Bu Nani. Alhamdulillah kopinya keluar. Monggo kopinya keluar. Nah, alhamdulillah biar nggak ngantuk. Pelan-pelan. Awas. Lanjut. Nah, di samping memberikan ibu yang baik, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Terus pendidikan yang baik ini mencakup pendidikan agama maupun bukan agama, tapi terutama agama ya. Matur nuwun jazakallahu. Jadi kalau Pikir nggak ngopi. ibu yang ngantuk ini Bu, ibu yang ngantuk. Kasihan. Nggih. Wes, jadi singkat cerita, kalau kita bicara ini, maka adalah kewajiban kita untuk memberikan pendidikan yang baik, syukur-syukur yang terbaik bagi anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Kalau untuk pendidikan agama itu ada 3 kurikulum besarnya, akidah, syariah, akhlak karim. Akidah untuk tauhidnya, dasarnya, syariah untuk hubungannya dengan Allah dan juga sesamanya, supaya baik dan benar, dan supaya indah belajar akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Itu kurikulum besarnya itu. Dan selebihnya tadi kita doakan, berikan nafkah yang halal dan yang lain-lain. Tapi yang pokok itu paling enggak itulah tadi di antaranya. Nah, kalau itu yang sudah kita lakukan, mendoakannya termasuk tadi memberikan nafkah yang halal bagi anak kita, insya Allah dan semoga anak-anak kita tidak akan menjadi musuh bebuyutan bagi kita, insya Allah. Nah, dari sini saya ingin sampaikan bahwa penting bagi orang tua itu untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit banyak laku takwa kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Surah An-Nisa ayat 9 tadi. Termasuk sababun nuzul juga ayat surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 tadi ya. Itu sababun nuzulnya itu tadi. Ya, An-Nisa ayat 9, kalau sababun nuzul dari surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 itu cerita tentang orang tua yang bertakwa dan memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Jadi bagus itu zikir la haula wala quwata illa billah. Di samping untuk masalah kita, termasuk kalau anak kita punya masalah, itu kita bantu dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, terus kemudian hati-hati kalau kita berbuat zalim, segera tobat minta ampun kepada Allah. Walaupun anak-anak kita tidak akan menanggung dosa kita, tapi sedikit banyak laku zalim kita akan berdampak buruk kepada anak-anak kita. Tadi surah Al-Anfal ayat 25 tadi ya. Nah, ini saya ulang, penting laku takwa ini. Dan kita hari ini pada momen kurban, di mana di surah Al-Hajj ayat 37, kurban ini merupakan bagian dari bukti ketakwaan kita kepada Allah. Karena yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah. Al-Hajj ayat 37 tadi. Oh, ini baterainya habis. Al-Hajj ayat 37 tadi. Nah, dan saya ulang, ini penting bagi kita orang tua untuk melakukannya, karena anak bisa berpotensi sampai sebagai rizki, anak juga bisa menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya. Walaupun nanti di Al-Quran juga anak bisa menjadi fitnah ujian, dan satu lagi anak bisa menjadi qurratu a'yun. Ya, qurratu a'yun itu enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya,
dan mau mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang qurratu a'yun ini. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, monggo silakan. Nggih. Ini agak menyimpang mungkin. Monggo. Bagaimana kiat-kiatnya menjaga lisan kita terhadap suami atau suami terhadap istri atau sebaliknya? Karena lisan ini kadang-kadang orang banyak yang menyepelekan, tapi itu bisa Mencelakakan. bisa bahaya itu, Bisa mencelakakan, lima iya. hari itu. Gara-gara lisan gitu kan. Iya. Nah, mungkin ada supaya bisa memuatkan atau apa. Baik. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada kepandaian dia menjaga lisannya. Karenanya ada satu riwayat yang menyebutkan di pagi-pagi hari seluruh anggota tubuh sudah berkata kepada lisan, wahai lisan, keselamatan kami ada pada kamu. Tolong jaga kamu, jaga lisan. Jadi anggota tubuh itu pagi-pagi dalam satu riwayat dikatakan berkata kepada lisan, keselamatan kami bergantung pada kamu. Maka tolong jaga ucapanmu. Itu ucapan anggota tubuh kepada lisan. Dan ada perkataan sebagian ulama yang mengatakan al-bala muwakkalun bimantiq. Bala, bencana itu kadang dikaitkan dengan ucapan. Makanya omong hati-hati. Kalau bahasanya Nabi Aukamakol yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca riwayatnya, hati-hati kalau ngomong, takutnya pas ngomong malaikat lewat diaminkan. Nah itu, kalau ngomongnya jelek kan naudzubillah. Makanya omong hati-hati karena al-bala muwakkalun bimantiq. Para ulama itu punya teori al-bala muwakkalun bimantiq. Kadang musibah itu dikaitkan dengan ucapan itu. Di antara dasarnya adalah ucapan Nabi Yusuf ketika beliau sudah kelelahan menghadapi fitnahan kaum wanita saat itu. Beliau mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, nampaknya penjara lebih aku sukai daripada aku harus nuruti mereka. Jadi maunya mereka. Kata para ulama, andaikan Nabi Yusuf gak ngomong penjara, beliau gak akan dipenjara mungkin. Cuman karena beliau mengatakan penjara lebih aku sukai daripada hidup bebas, tapi dalam tekanan-tekanan kemauan banyak orang yang saya dituntut seperti mereka, saya mending dipenjara aja deh. Akhirnya Allah turuti, masuk penjara betul itu. Dalam keadaan beliau sebenarnya tidak bersalah. Kata para ulama, andai kan beliau tidak ngomong begitu, mungkin beliau tidak akan di penjara. Itu namanya al-bala muwakkalun bimantiq. Walaupun Nabi Yusuf sebagai manusia biasa yang dimuliakan dengan wahyu harus pernah salah supaya tidak dituhankan. Dan kesalahan seorang nabi pasti ada pelajaran yang luar biasa dan itu manusiawi. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Saya tidak sekali ketemu dengan sebagian orang yang cerita ke saya, habis ngomong apa, kejadian apa, bahkan apa yang dikatakan itu terjadi dengan izin Allah. Makanya omong hati-hati. Ada yang ngomong baik, ada yang ngomong jelek, ya ada. Bahkan ada sebagian suami ngomong apa ke istrinya, itu kejadian. Sebagaimana istri ke suami kejadian itu. Jadi ada yang begitu itu. Nah, makanya hati-hati. Bahkan saya mohon maaf, ketika Nabi Nuh memutuskan meminta kepada Allah azab, itu beliau termasuk yang menyesal. Dalam Al-Quran akan menyesal. Kenapa? Begitu azab itu turun, beliau baru sadar kalau ternyata putranya Kan'an masuk dalam daftar yang harus diazab. Nah itu beliau baru sadar itu. Nah, itu konsekuensi dari sebuah ucapan. Makanya saya ulang, hati-hati omong saomong. Oke, ada orang yang mengatakan seorang wanita punya jatah 20.000 kata per hari. Betul, monggo ungkapkan, tidak apa-apa.
tapi tolong tetap jaga lisan. Terutama kepada suami. Itu. Iya, itu maksudnya. Terutama pada suami. Iya. Jadi omong yang baik-baik saja. Jangan ngomong yang jelek-jelek. Ngerinya diaminkan oleh para malaikat. Wallahu alam bisawab. Nggih. Ada lagi yang lain, silakan mungkin. Jadi doa rotain itu doa di mana? Di Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk anak-anak itu. Ya. Keluarga istri. Ya, pas untuk pasangan dan anak-anak, keturunan. Kalau keturunan Pak. Keturunan. Ada tanjakan, ada keturunan. Ya ya. Ya Al-Furqan. Al-Furqan ayat 74. Enggak, surat lain juga ada. Nggak ada satu bulan. Enggak yang lainnya hubungannya. Nggak, khasnya Al-Furqan itu Ustaz. Al-Furqan ya. Kebetulan Ustaz itu namanya Subhan, bukan Ibadur Rahman ya. Ada hubungannya dengan Ibadur Rahman Ustaz. Iya betul. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ayat 60-annya itu, ayat 63 kalau enggak salah itu. Ayat 60-annya. Artinya apa itu Ustaz? Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kriteria Ustaz ya. Iya. Maksud saya Ibadur Rahman itu apa? Apa artinya Ustaz? Hamba. Hamba yang disayangi Allah gitu ya. Hamba Allah yang Maha Penyayang. Yang menyayang ya. Hamba Allah. Apa terjemahannya hamba yang disayangi Allah Bukan. Artinya iwa ibadur rahman itu hamba Allah yang Maha Penyayang. Menyayang. Itu kalau berjalan di muka bumi ini dia dengan kerendahan hatinya. Dan apabila diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang resek, dia berkata salam, damai. Sabar. Ojo direken omongannya. Jadi dia tidak menggubris omongan orang-orang yang jahil. Iya. Damai. Nah itu bagus juga, ada banyak kriteria yang tadi masuk doanya. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Yang lain kita kemarin belajar bahasa Arab dengan apa tanwin apa ya? Biayu. Tanwin. Rabbana lana min azwajina Monggo. Yang lupa tuh yang kejadian yang baru kita alami. Apa Itu itu? kan kita hidup di dunia ya sekarang ya. Tapi kita juga sebagai pelaku orang Islam kan kita ada hukum Islam yang sama hukum yang konvensi yang hukum dunia ya. Kadang kita dihadapinya waktu yang kemarin itu kita mendahulukan akhirnya tadinya kita mau fardu kifayah Yang meninggal. mendahulukan hukum Islam. Jadi Tapi maksudnya ternyata dalam kondisi kita bermasyarakat kita ada masalah hanya menyangkut dengan hukum ini apa namanya hukum dunia sehingga hukum kifayahnya terhambat karena hukum dunianya lebih diutamakan. Jadi harusnya mayat itu kita percepat dengan fardu kifayah akhirnya telat 5 jam. Karena Itu kalau kita ngurus administrasinya. Pertama beliau tidak punya KTP. Oh. Kedua meninggal di luar, memang dia tidurnya di luar. Kemudian berdarah Ustaz. Oh. Diperkirakan Siapa? tikus. Siapa? Baik sininya maupun kakinya. Siapa? Oh. Terus? Ya akhirnya ya ada yang bikin WA ke polisi. Oh. Nah gara-gara WA ini ambulan polisi yang forensik itu datang. Jadi harusnya kita selesai jam 11, akhirnya ya setelah zuhur. Bagus juga setelah zuhur, sholat yang menyolatkan banyak. Ada hikmah juga ya. Orangnya sih smiling, suka nyapa. Sholatnya boleh katakan jarang. Oh. Tapi orangnya baik. Iya. Oh, Punya saudara. sebatang kara. Tangkara. Gak punya KTP. Oh, Allah. Di warung gitu. Tinggal di warung bukaan aja. Iya. Pas saya jalan sama Pak Ari pulang dari masjid, selisih sama Pak RW. Pak RW mau kemana? Itu Edi meninggal katanya. Balik kanan lah kami jalan-jalan ke sana kan. Lihat sendiri tuh
di sini berdarah ngalir terus, di kaki juga. Jadi dengan di jari di sini, dengan di kaki itu darahnya ngalir. Berarti baru ya Pak ya? Hah? Berarti baru belum lama ya kalau begitu. Iya malam itu. Malam itu. Karena hujan kan mungkin nggak tahu. Jadi dia sakit mungkin. Yang sakit memang Iya. ya. Dan 2-3 hari ini 2-3 sakit. hari katanya sakit. Tapi jam malam itu masih sempat ngobrol kan. Jadi diperkirakan ya setelah katakan malam mungkin. 2 hari sebelumnya Pak Joni ketemu dia di kesehatan bukan puskesmas, dibawa sama ibu-ibu di sana, dibawa ke sana. Pas daftar KTP nggak punya, tapi hebat ibu itu pakai KTP saya aja deh, cek gitu. Nah ibunya tuh nggak tahu siapa Pak Joni, nggak kenal juga. Alhamdulillah, tapi ya kadarullah dia meninggal. orangnya baik, tegur sapanya bagus. Karena aturan memang harus mengeluarkan dulu sertifikat kematian, ya. nggak sembarangan. Nanti kalau misalnya ada keluarganya nuntut, ada misalnya warisan suatu saat, itu kan harus digali. Ya tapi kan polisi nggak tahu anak orang ini udah 20 tahun lebih tinggal di daerah kita. Betul. Tapi nggak tahu latar Tanyain belakang. warisan ya mungkin nggak ada warisan ya. Iya. Makanya prosedur Berarti- itu kan prosedur. Prosedur dia nggak tahu, dia nggak tahu. Tetapi makanya dikuatkan dengan lingkungan, kesepakatan. Akhirnya Menyatakan kita tanda tangan bersama, polisinya balik kanan kan. Kita beresin. Nggih. Kita kuburkan di tanah apa namanya istilahnya Pak? wakaf. Wakaf. Jadi nggak hanya KSP lah. Nggih. Baik. Alhamdulillah di RW kita cukup banyak yang bantu. Dia nyapu di rumah Pak Ari ya Pak ya, nyapu di rumah Pak Ari sejalan itu dia nyapuin tuh tiap hari. Baik. Nggih. Alhamdulillah. Misalkan gini ya Pak ya, Nggih. kita sebagai ini kan bisa nggak kan kejadiannya Allah yang ngatur apa Pasti Allah yang ngatur, Bu. Pasti Allah yang ngatur, Bu. Iya. Pasti Allah yang ngatur, pasti itu. Oh, nggih, monggo. Mau pulang ke Cibubur? Enggak. Oh. Online meeting. Online. Oh, nggih. semuanya kalau kita langsung mandiin pagi juga apa kita berdoa apa kita kemungkinannya kalau Papa kan udah mau mandiin ya sekitar pada hanya Tapi nggak ada yang selang mandiin. berapa menit ya. Nggak ada yang mandiin. Jadi terhambat juga sebenarnya kita udah mau mandiin karena Nggak diatur dari sono lah. Ya. emang kayaknya udah Wal diatur Fajri ya. pas nggak ada harus 2 season lagi dapat Bu siapa Deli ya? Siapa? Iya. Bu Deli ya? Biasanya kan kita Budaya. ngurusin jenazah. Jadi jenazah pada saat itu ada 3 aja, jadi 2 itu yang biasa mandiin. Akhirnya Bapak bilang ini udah kita beli kain kapannya aja sama papan-papannya. Sampai di masjid Bapak mikir lagi mandiin siapa ya? Ayo lihat di YouTube. Allah. Iya. Tapi aja sampai udah menjelang mau dimandiin, udah datang lagi yang relawan, ya itu terhambat sama Karena polisi. kita biasa mandi sendiri kan. Nggih. Ya, menerapkan hukum Allah di lingkungan itu tidak bisa lepas dari hukum di lingkungan itu. Kalau bahasanya Nabi itu al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berdasar syarat yang mereka tetapkan di antara mereka itu diperbolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, di negara kita kan ada aturan misalnya kalau mati seperti itu kalau lapor ke yang berwenang akan ada urusan dulu ya sudah prosesnya jalani dulu mau tidak mau karena itu proses dunianya itu. Nanti Ya, iya. kita lawan Ustaz. Oh iya, Jadi alhamdulillah. kita tanda tangan semua, Pak RW, saya, Iya. Pak Iya. Suri dan lain-lainnya Oke. balik kanan polisi. Selesai ya, alhamdulillah ya. Oh, kalau kalian mau urus, mau ngecek ke sana Polisi silakan. dilawan sama anak Tapi polisi. jangan balik lagi. Ya balik lagi dulu sana. Iya. Kumpulin sendiri. Minggu lagi dia. Dan kalau nyolatin ini ya Nggih. Saya kaget juga tuh Iya, ada nggak. polisi ngelawan. nggak pernah sholat, Iya. nggak pernah puasa, Iya. nggak pernah melaksanakan itu hukum sholat kan boleh. Saya pernah ditanya orang serupa itu. Ustadz ini ada orang meninggal tapi tidak pernah diketahui dia sholat. Saya bilang coba nanya ke keluarganya siapa tahu dia sholat, saya bilang gitu.
Akhirnya kata keluarganya nggak sholat juga katanya. Kita nanya Iya. keluarganya Islam apa enggak itu aja. Iya, akhirnya Enggak, dia nggak sholat Pak. Enggak, Iya, iya. betul. Sholat kita nggak tahu, mana tahu. Iya. Sholat sendiri.